Suster, frater, ibu dan bapak, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-32 tahun liturgi C dengan tema Tuhan menjanjikan kebahagiaan abadi di surga bagi setiap orang yang memperjuangkan kehidupan kekal. Beberapa hal yang perlu kami ingatkan. Yang pertama, silakan mengecek kembali telepon genggam Anda. Apakah sudah dalam keadaan mati atau setidaknya tidak akan bersuara selama misa berlangsung. Yang kedua, selama misa, umat melibatkan diri dalam menjawab seruan dan menyanyi. Silakan dibawa kembali mada baktinya. Sebelum mengikuti perayaan Ekaristi, KOR dan tata laksana dilayani oleh gabungan Seminari Santo Paulus Palembang dan OMK dan Miss Dinar. Misa akan dipimpin oleh Romo Antonius Edi Prasetyo, SCY. Intensi perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, yang pertama mengucap syukur kepada Tuhan atas kelahiran anak pertama dari pasangan Fernando dan Vivi yang dinamai Mikael Mario Fernando. Semoga Allah menambah sukacita di dalam keluarga ini, menganugerahkan kesehatan untuk anak dan ibu, sehingga dengan demikian keluarga ini betul-betul merasakan kasih dan perlindungan. Yang kedua, kita mendoakan arwah permohonan dari beberapa keluarga. Yang pertama, keluarga Erlis Saragih mendoakan Fransiskus Norris Pratama Saragih yang telah 3 tahun berpulang. Doakan Emmanuel Saragih, Martalena Boru Situmorang. Permohonan dari Ibu Rohani dan keluarga mendoakan Robertus Bellarminus Edison, Salim, Ignatius Daniel, Jilen, Jikia, dan Alberto Yamin. Permohonan dari Evi Fang dan keluarga
mendoakan Andreas John Lukman, Fong Chie Kau, Lie Yap Kim, Fong Chun Lan, dan Fong Chie Ming. Yang keenam, permohonan dari sebuah keluarga mendoakan Ignatius Bejo, Ibu Ngatinah, Sudiro Harjo, Ibu Ngatemi, Martinus Sudarmojo, dan Bapak Maseman. Semoga Allah menganugerahkan belas kasih, pengampunan, dan kebahagiaan abadi di surga bagi mereka yang sudah berpulang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para suster, rekan-rekan muda, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Sehat semua? Sehat. Puji Tuhan. Pada hari ini kita bersuka cita karena Tuhan tetap menganugerahkan berkat-Nya yang melimpah untuk kehidupan kita, rahmat kehidupan, kesehatan, kegembiraan di dalam hidup kita dan keluarga kita. Pada hari ini kita diundang di dalam perjamuan Ekaristi ini untuk merenungkan bagaimana kita hidup, tidak hanya hidup di dunia ini, tetapi hidup juga pada suatu kelak bersama Allah yang empunya hidup kita. Di sanalah tujuan akhir kita yang sebenarnya, di dalam kemuliaan bersama Allah Bapa di surga. Allah kita itu adalah Allah orang yang hidup, bukan Allah orang yang mati. Kehidupan tidak berakhir oleh kematian badani, tetapi terus memuncak di dalam kehidupan bersama Kristus. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita. Kita sesali segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
damai demi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui kebangkitannya Putra-Mu telah mengalahkan kuasa maut dan menganugerahkan hidup baru kepada kami. Kami mohon, kuatkanlah kami untuk senantiasa melaksanakan pekerjaan dan perkataan yang baik. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab kedua Makabe. Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, ada 7 orang bersaudara serta ibu mereka ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi yang haram. Maka seorang dari antara mereka, yakni yang menjadi juru bicara, berkata begini, "Apakah yang hendak Baginda tanyakan kepada kami? Dan apakah yang hendak Baginda ketahui? Kami lebih senang mati
daripada melanggar hukum nenek moyang. Ketika anak yang kedua hampir putus nyawanya, berkatalah ia, "Memang benar, bangsat, engkau dapat menghapus kami dari hidup di dunia ini, tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal. Oleh karena kami mati demi hukum-hukumnya." Sesudah itu, anak yang ketiga disengsarakan. Ketika diminta, segera dikeluarkannya lidahnya, dan dengan berani dikedangkannya tangannya juga. Dengan berani ia berkata, "Dari surga aku telah menerima anggota-anggota ini. Demi hukum-hukum Tuhan, kupandang semuanya ini bukan apa-apa. Aku berharap akan mendapat kembali semua ini daripadanya." Sampai-sampai sang raja sendiri serta pengiringnya tercengang-cengang atas semangat pemuda itu yang memandang kesengsaraannya bukanlah apa-apa. Sesudah yang ketiga berpulang, maka yang keempat disiksa dan dipuntungkan secara demikian pula. Ketika sudah dekat pada akhir hidupnya, berkatalah ia, "Sungguh baiklah berpulang oleh tangan manusia dengan harapan yang dianugerahkan Allah sendiri, bahwa kami akan dibangkitkan kembali olehnya. Tetapi bagi baginda tidak ada kebangkitan untuk kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur, perhatikanlah seruanku, berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidaklah goyah. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Pada waktu bangun, aku
menghadap-Mu. Dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, dalam kasih karunia-Nya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi serta pengharapan yang baik kepada kita. Semoga Ia menghibur dan menguatkan hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Selanjutnya, saudara-saudaraku, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Juga supaya kami terlepas dari para pengacau dan dari orang-orang jahat, sebab tidak semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu telah kamu lakukan dan akan selalu kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap mengarahkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus Kristus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa
datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dan meninggalkan istrinya, tetapi ia tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan memberi keturunan bagi saudaranya." Nah, ada 7 orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pembicaraan tentang hidup sesudah mati selalu menjadi bahan yang menarik untuk dibicarakan dan selalu dipertanyakan orang, apakah betul ada kehidupan sesudah kematian. Tema ini bahkan jauh sebelum kehidupan Yesus sudah menjadi pembicaraan. Pada zaman dahulu, orang seperti tadi yang diyakini oleh orang Saduki, tidak ada kebangkitan. Orang mati, selesai, game over, tidak ada kelanjutan. Maka bagaimana tentang kehidupan saat ini? Maka orang baik akan mengalami juga kebaikan, akan diberi ganjaran. Orang jahat akan mengalami juga penderitaan di dunia. Jadi apa yang dialami di dunia ini langsung menerima ganjarannya di dunia ini. Maka dulu ada yang namanya paham pembalasan di bumi. Jadi semuanya dibayar lunas di kehidupan ini. Lantas kemudian muncul pemikiran kritis. Ada orang sepanjang hidupnya baik, tiba-tiba meninggal. Lantas bagaimana ganjarannya? Atau sebaliknya, dia orang jahat tiba-tiba mati. Lantas bagaimana pembalasan itu akan diterima? Maka mulailah orang berefleksi tentang kehidupan selanjutnya.
muncul kembali gagasan baru bahwa kehidupan kita nanti setelah mati itu akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Makan tiada henti, minum tiada henti, susu dan madu berlimpah. Bahkan pemenuhan nafsu-nafsu yang lain juga akan terpenuhi pol maksimal di kehidupan sesudah mati ini. Tapi toh kemudian orang berpikir kritis, apakah demikian? Lantas apa bedanya dengan kehidupan kita di dunia ini? Maka pemikiran-pemikiran itu terus berkembang sehingga sampai pada sebuah refleksi bahwa kebangkitan adalah suatu realitas kenyataan di mana kita mengalami kepenuhan di dalam Allah. Itulah tema perdebatan Yesus pada hari ini dengan seorang atau sekelompok yang namanya orang Saduki. Di dalam struktur masyarakat Yahudi pada waktu itu, orang Saduki dan orang Farisi sama-sama menduduki yang namanya mahkamah agama. Dan orang-orang Saduki merasa mereka adalah keturunan Imam Zadok yang sangat terkenal di dalam kitab suci, dan merasa mereka inilah yang punya kuasa, bahkan merasa lebih hebat daripada orang-orang Farisi. Orang Saduki hanya menerima 5 Taurat Musa, atau di dalam kitab kita disebut Kejadian, Keluaran, kemudian Ulangan, Bilangan, dan Imamat. Atau terbalik tadi struktur. Hanya itu, sedangkan orang Farisi mengakui yang ada namanya Taurat, kitab Taurat 5 tadi, ada kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab ketubim atau kitab-kitab yang lain. Maka dua kelompok ini berseberangan. Orang Farisi menyadari bahwa ada kebangkitan. Seperti tadi yang kita dengarkan di dalam bacaan pertama, bagaimana orang-orang yang ditindas, bangsa Israel yang ditindas pada zaman Makabe tidak takut, tidak gentar. Walau dipaksa untuk menyangkal imannya dengan makan daging babi yang haram. Memang bagi bangsa Yahudi makanan babi adalah haram, bagi kita harum. Tetapi yang mau dijelaskan adalah pertama-tama bukan soal makanannya, tetapi kesetiaannya kepada iman dan berani mengambil resiko kesetiaan kepada Allah karena ada kehidupan yang lebih mulia, yaitu hidup di dalam kemuliaan Allah. Yesus pada hari ini juga berhadapan dengan orang Saduki. Orang Saduki sebenarnya beberapa kali tersinggung oleh kata-kata Yesus yang mengkritik para pemimpin agama. Maka mencoba menjerat Yesus dengan sebuah kasus yang bagi mereka rumit. Karena orang Saduki menganggap kehidupan sesudah kematian itu tidak ada, maka mereka merekayasa sebuah kasus. Tadi kita mendengar bagaimana seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, dan suami itu punya 7 saudara laki-laki dan tidak meninggalkan anak. Dalam konsep Yahudi, kalau ada abang, kakak, laki-laki yang menikah, belum ada keturunan dan meninggal, maka adiknya wajib untuk melanjutkan sebagai suami. Kalau tidak berhasil, belum ada anak, meninggal juga begitu. Itu sangat-sangat ekstrim. Tetapi justru orang Saduki ingin meletakkan Yesus pada sebuah kasus yang ekstrim untuk justru menyangkal tentang paham kebangkitan. Kalau semuanya hidup di kehidupan sesudah kematian bangkit, terus yang menjadi suaminya siapa di sana? Jadi rebutankah? Tetapi Yesus mengatakan dengan sesuatu yang lain, bahwa kehidupan sesudah kematian tidak ada lagi pikiran-pikiran duniawi kita. Ketika kita hidup bersama Kristus, tidak ada lagi pikiran akan lapar, haus, punya nafsu dan sebagainya.
Karena mengalami kepenuhan bersama Allah, mengalami kepenuhan damai sejahtera yang sesungguhnya. Bahkan Yesus mengatakan seperti malaikat-malaikat yang putih, bersih, dan taat kepada Allah. Dan tadi Yesus mengatakan Allah yang menampakkan diri kepada Musa itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kalau di dalam bahasa Indonesia tidak terlalu kelihatan, tetapi dalam bahasa Inggris yang dipilih adalah he is, bukan he was. Kalau dia mengatakan he was, Allahnya dulu, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Karena yang dipilih adalah is, itu adalah sampai saat ini. Yesus mau mengatakan Abraham, Ishak, dan Yakub pun hidup bersama Allah. Maka inilah iman yang terus-menerus kita pelihara dan kita imani. Terutama pada bulan November kita menyampaikan doa-doa kepada saudara-saudari kita. Mereka yang lebih dahulu mengalami perjuangan di dunia ini, belajar untuk setia di tengah pergumulan-pergumulan hidup, di tengah penderitaan-penderitaan dan kesulitan. Dan yang terutama adalah setia pada Kristus sampai akhir. Maka di sanalah pengharapan kita. Yesus sudah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa tinggal dalam aku tinggal di dalam dia. Iman inilah yang kita jaga dan kita pelihara. Maka pertanyaannya adalah sejauh mana aku tetap setia kepada Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup yang menghantar pada kehidupan kita sesungguhnya. Atau aku seperti orang Saduki yang lebih peduli pada kehidupanku saat ini. Sepuas-puasnya aku nikmati hidupku saat ini. Apapun aku nikmati. Karena toh juga ini adalah hakku. Saudara-saudari terkasih, apa yang kita terima, apa yang kita alami itu adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita dengan cuma-cuma. Dan Tuhan ingin supaya kita juga seperti Allah yang bermurah hati, memaknai kehidupan ini juga dengan kemurahan hati. Disitulah kita tetap berada di jalan kebenaran dan kehidupan. Maka kelak kita boleh mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Tidak lagi memikirkan tentang kehidupan kita, lapar, haus, tetapi betul-betul tenang, damai, saat teduh bersama Kristus. Dalam perjamuan Ekaristi inilah kita mencicipi rahmat surgawi itu, di mana Allah, di mana Yesus hadir di tengah kita, memberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Maka saudara-saudariku, Allah kita adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Allah yang senantiasa mendampingi kita di dalam kehidupan ini, tetapi juga membuka lebar akan kesempatan sampai pada kehidupan kita yang sesungguhnya. Hidup kita ini bukanlah milik kita sendiri, tetapi adalah milik Kristus. Maka tugas kita adalah mempertanggungjawabkan hidup kita sesuai yang Tuhan inginkan. Dan ketika kita kelak dipanggil pulang untuk kembali kepadanya, kita didapatinya setia mempertanggungjawabkan hidup kita. Allah yang hidup, Allah yang setia tinggal menemani pergumulan hidup kita hari ini, esok, dan akan datang. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Allah orang hidup, agar harapan kita akan kasih dan kesetiaannya tidak pernah pudar. Marilah menyatakan kepercayaan kita kepadanya dengan berseru, selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, semoga umat Allah tidak kehabisan semangat walaupun hidup di tengah-tengah masyarakat yang ditandai oleh perbedaan pandangan dan ketidakpastian hukum. Semoga gereja tetap membela martabat dan kesucian hidup. Kami mohon, Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. bagi keluarga-keluarga, negara, dan lembaga-lembaga publik. Semoga keluarga-keluarga, negara, media komunikasi, serta lembaga-lembaga tidak selalu hanya memperhatikan penyelesaian praktis atas kebutuhan-kebutuhan yang langsung terasa, melainkan bekerja untuk membangun dunia yang lebih baik serta kehidupan manusiawi yang lebih bermutu. Kami mohon, selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berduka cita atas kematian sanak saudaranya, semoga harapan akan kebangkitan menambahkan hati mereka yang berkabung atas kematian sanak saudaranya. Kami mohon, selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga dalam segala pencobaan hidup, kita tetap percaya akan kuasa dan kasih Allah. Dan semoga kita tetap percaya akan kasih tulus sahabat-sahabat kita. Kami mohon, selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami turut bersyukur bersama dan bersukacita bersama pasangan Fernando dan Vivi atas anugerah kelahiran anak pertama mereka, Mikael Mario Fernando. Syukur atas perlindungan-Mu terutama dalam proses kelahiran, sehingga bayi dan ibunya sehat dan selamat. Curahkanlah rahmat dan berkat-Mu untuk pertumbuhan anak ini, sehingga dengan demikian anak ini bertumbuh di dalam hikmat dan keutamaan-keutamaan Kristiani. Marilah kita mohon, Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, kuatkan kepercayaan kami bahwa Engkau tidak meninggalkan dunia ini, melainkan tetap mengasihi dan memeliharanya. Kami berharap pada kebangkitan kekal di sisi-Mu. Tetap kuatkanlah juga tekad dan dedikasi kami untuk membangun dunia yang sekarang hingga menjadi tempat tinggal yang layak bagi semua orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkatilah kami dan persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas putramu yang telah menganugerahkan hidup baru kepada kami. Sebab dialah juru selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Fransiskus Noris Pratama Saragi, Emmanuel Saragi, Martalena Boru Sitomorang, Robertus Belarminus Edison, Salim Ignatius Daniel, Jinlen Jikia Alberto Yamin, Andreas John Lukman, Pong Cikau, Liap Kim, Pong Cuklan, Pong Ciming, Ignatius Dibjo, Ibu Ngadia, Sudiharjo, Ibu Ngademi, Martinus Sudarmojo, Bapak Masehan. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas roti kehidupan yang telah kami terima di dalam Ekaristi ini. Semoga iman kami semakin kau teguhkan, pengharapan kami kau kuatkan, dan cinta kasih kami kau kembangkan, sehingga kerajaan surga yang menjadi dambaan setiap orang mulai terwujud di tengah-tengah kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon diperhatikan untuk beberapa pengumuman berikut ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Ireneus Dimas Agung Saputra, putra dari Maulana Ibrahim, dan Emilia Chandra dari lingkungan Dominikus Savio dengan Skolastika Yvonne Chandra, putri dari Yohanes Chandra, dan Maria Margareta Sumulia dari lingkungan Agnes. Keduanya dari Paroki Hati Kudus Palembang. Rencana perkawinan pada tanggal 20 November di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Mengingatkan kembali, setelah selesai misa hari Minggu pada tanggal 6 November, mulai pukul 9:30 di Balai Paroki ada pertemuan bagi anggota Remaka, Misdinar, dan juga pendampingnya dengan seminaris dan frater. 3. Sebuah persembahan pujian dari Colors Choir berkolaborasi dengan paduan suara dari Gereja San Frades untuk mengenang, mendoakan, dan menghormati arwah orang beriman. Persembahan pujian dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 November di Gereja San Frades. Umat diundang menyaksikan persembahan pujian ini dan mendoakan serta mengenang keluarga atau kerabat yang telah meninggal. Dapat mendaftarkan diri melalui link atau menghubungi kontak personal yang tertera pada poster di papan informasi gereja. Kuota terbatas dan acara ini tidak dipungut biaya. Pendaftaran ditutup saat kuota sudah mencukupi. 4. Kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 20 November 2022 di Paroki Santo Yosep. Untuk pendaftaran dan informasi, silahkan menghubungi Sekretariat Paroki. 5. Jadwal untuk baptis kanak-kanak. A. Pembekalan bagi orang tua dan wali baptis pada tanggal 27 November pukul 10 di Ruang Angela Merici. B. Pelaksanaan baptis pada tanggal 4 Desember pukul 10 di Kapel Santo Aloysius. Pendaftaran peserta selambatnya tanggal 19 November.
Demikianlah pengumuman ini telah kami sampaikan. Marilah kita berdiri dan mendoakan doa indulgensi. Sebelum kita mendoakan doa indulgensi, saya mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudari dalam kehadiran perayaan Ekaristi ini. Terima kasih untuk para petugas liturgi, prodiakon, lektor pemazmur, misdinar, tata laksana, dan secara khusus anak-anak seminari yang pada hari ini mempersembahkan pujian kur pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati, kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sudah meninggal agar mendapatkan indulgensi pengampunan penuh dari Tuhan. Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tanpa batas bersama seluruh gereja-Mu. Pada hari ini kami mohon dengan sangat, lepaskanlah semua arwah orang beriman, kakek nenek, bapak ibu, pak de bude, om tante, kakak adik, cucu cicit buyut, sanak keluarga, sahabat, kerabat, para imam, suster, frater, bruder, serta semua orang yang kami kasihi, yang kami doakan pada perayaan Ekaristi ini. Dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka, perkenankanlah mereka semua memasuki hidup abadi yang terang di surga mulia, dan perkenankanlah mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Ini semua kami mohon di dalam Kristus, yang mengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai, misa sudah selesai. Syukur kepada
Kau